12,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental. Dari 3 remaja Indonesia mengalami. Hasil survei kesehatan jiwa remaja nasional menunjukkan bahwa 17,95 juta remaja di tanah air mengalami gangguan kejiwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Anastasia Artauli selaku dosen pengampu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 mata kuliah perkembangan peserta didik yang beranggotakan dengan 5 orang, dengan saya sendiri Nasol Solihah, saya Nur Halimah, saya Ekta Sari, saya Kalista Arifah, saya Wasdianya nih. Berikut hasil analisis kami. dadah! Pada video ini, kelompok kami akan membahas isu mengenai gangguan kesehatan mental pada jenjang sekolah menengah pertama SMP yang berkaitan dengan stres akademik, kecemasan dan atau anxiety, gejala depresi pada remaja, tekanan nilai, serta ekspektasi orang tua. Pembahasan ini kami susun berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan guru BK dan guru wali kelas di salah satu SMP yang kemudian akan kami analisis menggunakan teori perkembangan peserta didik. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke pembahasan, kami ingin menjelaskan dulu mengapa topik ini penting untuk diangkat. Masa SMP adalah masa peralihan dari anak-anak menuju remaja awal. Di fase ini, siswa mengalami banyak sekali perubahan, baik secara fisik, emosi, maupun sosial. Mereka sedang dalam proses mencari jati diri, mulai memperhatikan penilaian orang lain, dan emosinya belum sepenuhnya stabil. Di sisi lain, pada masa yang sama, siswa juga dihadapkan pada berbagai tuntutan akademik, seperti tugas-tugas sekolah, ujian, dan target nilai yang harus dicapai. Belum lagi banyak siswa yang juga mendapat tekanan dari lingkungan sekitar, termasuk ekspektasi tinggi dari orang tua mereka. Kombinasi dari tekanan akademik dan tekanan dari lingkungan rumah, inilah yang berpotensi memicu gangguan kesehatan mental pada siswa, seperti stres, kecemasan berlebihan, bahkan gejala-gejala depresi pada remaja. Isu ini menjadi sangat urgent untuk dibahas, karena jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, gangguan kesehatan mental pada usia ini tidak hanya berdampak pada prestasi akademik siswa, tetapi juga pada perkembangan psikologis dan kepribadian mereka di masa depan. Padahal, masa SMP adalah fondasi penting dalam membentuk karakter dan kestabilan emosi seorang ke depannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, kelompok kami melakukan observasi dan wawancara langsung ke salah satu SMP. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih kondisi kesehatan mental siswa SMP yang bisa dilihat dari sudut pandang guru yang berinteraksi langsung dengan mereka setiap hari. Faktor-faktor apa saja juga yang mempengaruhi kondisi tersebut, serta upaya apa yang sudah dilakukan pihak sekolah dalam membantu siswa menghadapi permasalahan ini. Pada tahap ini, kelompok kami melakukan observasi langsung ke salah satu sekolah menengah pertama untuk memperoleh informasi terkait kondisi kesehatan mental peserta didik. Kami terlebih dahulu meminta izin kepada pihak sekolah dan menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Setelah mendapatkan izin, kami melanjutkan sesi wawancara bersama guru BK dan guru wali kelas. Jadi kita memungkinkan bertanya terkait pengembangan peserta didik di SMP ini. Ya yang di kelas itu nonjol, yang enggak ya enggak ikut bimbel, enggak ikut.
Baik, selanjutnya kami akan menyampaikan poin-poin penting dari hasil wawancara kelompok kami bersama guru BK dan juga guru wali kelas. Saat kami tanyakan mengenai seberapa sering siswa mengalami stres akibat tugas akademik, guru BK menjelaskan bahwa kasus stres berat karena beban tugas yang sebenarnya tergolong jarang. Tekanan yang lebih sering muncul justru berkaitan dengan fase pubertas dan pencarian jati diri yang memang wajar dialami remaja SMP. 3. Namun, ketika ditelusuri lebih dalam, guru BK menjelaskan bahwa penyebab yang lebih serius dan berdampak besar pada siswa ternyata bukan murni dari sisi akademik, melainkan dari kondisi keluarga di rumah. Guru BK memberikan beberapa contoh kasus nyata yang pernah beliau tangani. Misalnya, ada siswa yang orang tuanya berpisah, lalu ikut salah satu orang tuanya yang kemudian menikah lagi. Siswa tersebut mengalami perubahan yang cukup signifikan, seperti menjadi kurang bersemangat, bahkan nilai akademik yang semakin menurun. Ada juga kasus siswa yang sehari-hari mendengarkan pertengkaran orang tuanya di rumah, bahkan termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini membuat siswa sulit berkonsentrasi belajar karena pikirannya masih terbawa suasana yang ada di rumah. Yang menarik, guru BK menegaskan bahwa urutannya itu dari tekanan keluarga dulu yang mempengaruhi kondisi mental siswa. Dan kondisi mental yang terganggu inilah yang kemudian berdampak pada menurunnya hasil belajar di sekolah. Jadi penurunan akademik itu sebenarnya adalah akibat, bukan sumber utama masalahnya. 3. Guru wali kelas juga menambahkan bahwa siswa yang sekadar kesulitan memahami materi pelajaran biasanya masih bisa ditangani dengan komunikasi sederhana antara guru dan juga orang tua. Tapi, siswa yang membawa luka dari rumah itu jauh lebih sulit untuk fokus di kelas dan butuh pendekatan yang lebih personal. Terkait penanganan, guru BK menjelaskan bahwa langkah pertama yang dilakukan pihak sekolah adalah pendekatan personal pada siswa untuk mencari tahu akar masalahnya sebelum akhirnya memanggil dan melibatkan orang tua. Bahkan untuk kasus-kasus yang cukup berat, guru BK ini menangani sampai melakukan kunjungan ke rumah siswa tersebut untuk memahami kondisi keluarganya. Namun, beliau juga menyampaikan bahwa adanya hambatan dalam proses ini, seperti keterbatasannya waktu dan sulitnya sebagian siswa untuk merasa terbuka dan menceritakan kondisi di rumah mereka. Jadi, secara garis besar, dari hasil wawancara ini, kami bisa menyimpulkan bahwa meskipun tekanan akademik tetap ada dan berpengaruh, ternyata faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kondisi mental mereka dan performa belajar siswa di SMP adalah masalah yang terjadi di lingkungan keluarga. Pertama, jika dilihat dari teori perkembangan psikososial Erik Erikson, siswa SMP berada pada tahap identity versus role conversion atau pencarian identitas. Pada tahap ini, remaja sedang berusaha menemukan jati dirinya dan mereka sangat membutuhkan dukungan, rasa aman, dan penerimaan dari lingkungan terdekatnya, terutama keluarga. Ketika keluarga justru menjadi sumber konflik seperti pertengkaran orang tua ataupun perceraian, siswa bisa mengalami kebingungan identitas dan kehilangan rasa aman yang pada akhirnya mempengaruhi kestabilan emosi secara keseluruhan. 3. Kedua, dari sudut pandang teori perkembangan emosi remaja, masa SMP adalah masa di mana siswa mulai lebih sensitif terhadap penilaian sosial dan memiliki kebutuhan kuat akan rasa diterima. Ketika di rumah mereka mengalami tekanan seperti kayak melihat konflik orang tua atau kayak kurang merasa mendapat perhatian, kebutuhan emosional dasar mereka yaitu rasa aman dan kasih sayang tersebut menjadi tidak terpenuhi. Hal ini sejalan dengan teori kebutuhan bertingkat dari Abraham Maslow, di mana kebutuhan akan rasa aman dan kasih sayang harus terpenuhi terlebih dahulu nih, sebelum seorang individu dapat berkembang secara optimal dalam hal lain termasuk dalam belajar. 3.
Karena itulah ketika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi akibat kondisi rumah yang tidak stabil, siswa menjadi kesulitan untuk fokus pada aktivitas belajarnya. Inilah yang menjelaskan mengapa dalam hasil wawancara kami dampak akademik seperti nilai turun atau kurang bersemangat di kelas itu sebenarnya adalah gejala lanjutan, bukan penyebab utama. Akar masalahnya tetap berada pada kondisi psikologis siswa yang terganggu akibat tekanan dari keluarga. Selain itu, secara kognitif, menurut teori perkembangan John Piaget, siswa SMP berada pada tahap operasional formal, yang dimana mereka mulai mampu berpikir secara abstrak dan mulai merasakan secara lebih mendalam mengenai permasalahan yang mereka hadapi, termasuk konflik keluarga. Ini membuat siswa SMP cenderung memikirkan dan merasakan dampak dari permasalahan di rumah secara lebih kompleks dan dibandingkan pada saat mereka masih jenjang di sekolah dasar, sehingga efeknya pun terasa lebih emosional dan berat. Sebagai kesimpulan dari analisis ini, kami melihat bahwa gangguan kesehatan mental pada siswa SMP dalam kasus yang kami temukan lebih banyak dipicu oleh persoalan dalam keluarga dibandingkan akademik semata. Tekanan akademik memang ada dan turut memberi kontribusi, tetapi yang menjadi akar utama dan paling mempengaruhi kondisi mental siswa adalah stabilitas dan kehangatan dalam lingkungan keluarga mereka. Berdasarkan analisis tersebut, kelompok kami menyusun beberapa rekomendasi solusi. Yang pertama, bagi orang tua, mengacu pada teori kebutuhan Maslow dan teori perkembangan psikososial Erikson. Orang tua disarankan untuk tidak hanya fokus pada hasil akademik anak, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang konsisten, menciptakan suasana rumah yang aman dan hangat, serta menghindari konflik terbuka di hadapan anak. Karena kebutuhan rasa aman ini adalah fondasi penting bagi perkembangan psikologis anak. Yang kedua, bagi pihak sekolah disarankan untuk memperkuat peran layanan bimbingan dan konseling. Tidak hanya sebagai tempat menangani masalah ketika sudah parah, tetapi juga sebagai ruang deteksi diri bagi siswa yang menunjukkan perubahan sikap. Guru juga disarankan untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan tidak menghakimi, agar siswa merasa nyaman untuk bercerita. Yang ketiga, bagi siswa itu sendiri, siswa perlu dibekali sebuah keterampilan mengelola emosi dan juga stres. Misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler, journaling, ataupun diskusi kelompok, supaya mereka memiliki cara yang sehat untuk menyalurkan tekanan yang dirasakan, baik dari sekolah maupun dari rumah. Dan yang terakhir, kami merekomendasikan adanya komunikasi yang lebih erat antara orang tua, guru, dan siswa agar masalah yang muncul di rumah dapat lebih cepat terdeteksi dan ditangani bersama, sebelum berdampak lebih jauh pada proses belajar siswa di sekolah. Sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, kami menemukan bahwa gangguan kesehatan mental pada siswa SMP tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan akademik, tetapi secara lebih dominan dipengaruhi oleh kondisi dan tekanan dari lingkungan keluarganya seperti konflik orang tua, perceraian, hingga kekerasan dari rumah tangga. Tekanan dari keluarga ini menimbulkan luka secara psikologis pada siswa yang pada akhirnya membuat mereka kurang fokus, kurang termotivasi, dan kesulitan untuk serius dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Dengan kata lain, masalah akademik yang tampak di sekolah sebenarnya adalah gejala lanjutan dari persoalan yang lebih dalam, yaitu kondisi psikologis siswa akibat tekanan dari rumah. Baiklah, demikian pembahasan dari kelompok kami mengenai gangguan kesehatan mental pada siswa SMP.